Perjanjian Renlief. Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh satu pihak. Karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Renlief milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima penawaran dari Amerika Serikat. Perundingan Renlief secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renlief yang berlabuh di Kepulauan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdur Kadir Wijoyo Atmojo, yaitu orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama, persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demokrasi Von Mock berisi 10 pasal. Dan yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai, berisi 12 pasal. Dan yang ketiga, dari KTN atau Komisi Tiga Negara antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai menyerahkan kedaulatan berisi 6 pasal. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mock. Berdasarkan garis demarkasi Van Mock, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Berikut adalah peta wilayah Republik Indonesia berdasarkan garis demarkasi Van Mock. Dampak lain ditandatanganinya perjanjian Renville, yaitu anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh, pasukan yang berasal dari Kesatuan Divisi Siliwangi yang berjumlah sekitar 35.000 orang harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia. Kemudian, sekitar 6.000 pasukan dari Jawa Timur harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah dimulai pada tanggal 1 Februari 1948. Pada mulanya, para pejuang TNI yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan itu tidak mau ditarik mundur ke wilayah RI atas dasar garis Van Mock itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi. Mereka tidak mau ditarik mundur dari belakang garis Van Mock. Sudah tentu, ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam perundingan Renville. Kemudian, tampillah Sudirman dengan kepiawaiannya dan kebapakannya mendekati mereka para anggota TNI dengan menegaskan bahwa TNI dan pejuang Indonesia tidak kalah perang. Para pejuang tidak dievakuasi, tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan konsolidasi demi mencapai kemenangan yang lebih besar. Dan Sudirman mengeluarkan amanatnya yang berbunyi sebagai berikut. Anak-anakku, anggota Angkatan Perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya. Tetapi dengan iman kita yang tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih sanggup untuk mengatasi percobaan ini dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan menyusul lagi.
Isi perjanjian Renville mendapatkan tantangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Dan tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati. Itu tadi adalah penjelasan materi tentang perjanjian Renville.